Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sudah sarapan? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Satrio, Arwin, Gus, Yusri, Akbar, Mutasabiha, Naswa, Nazril, Niko, Nikiwi, Nora, Oke. Ini hari-hari ini yang trending apa ya? Apa? Biorka. Ya, biorka ya. Yang bobol. Apa? Biorka. Apa? Bobol situs. Nah, ini makanya apa Anwar Zahid itu mengatakan sekarang itu orang itu harus benar dan pintar. Pintar saja enggak? Ya, harus benar dan pintar. Kalau pintar saja itu bahaya teman. Mending orang bodoh tapi meskipun nggak kayak benar itu tidak akan merusak. Tetapi kalau sudah pintar terus nggak benar itu merusak sekali. Kata ulama mengatakan bahwa kalau kamu berjalan dengan ilmu kamu bisa berjalan tetapi buta gampang nabrak. Tapi kalau kamu punya ilmu agama saja tapi tidak punya ilmu dunia gitu, seperti Anda bisa melihat tapi tidak bisa berjalan. Nah, itu harus saling mengisi. Ya, itu trending sekali beberapa hari ini tentang pembobolan data ya. Nah, itu. Jadi tolong sekali lagi ilmu itu bukan hanya pintar saja, hanya bisa ilmunya saja, tapi manfaatnya harus untuk kemaslahatan kita. Pelajaran tentang bagaimanakah menyusun sebuah multimedia interaktif. Ini saya akan mempresentasikan. Kompetisi dasar kita akan memahami desain rancangan alur yang keterampilannya itu tentang membuat desain perancangan alur. Jadi kalau ingin merancang sesuatu itu harus ada isinya, ada storyboardnya, ada struktur navigasinya, yang lain. Yang bisa kemarin kan sudah saya ajari bagaimanakah menyatukan sebuah keilmuan menjadi sesuatu yang kita pahami dari berbagai sumber, ya kan? Ya. Navigasi ada 4. Jadi sebelum kita merancang multimedia interaktif, kita harus tahu dulu navigasi. Navigasi apa itu runtutan. Kalau seperti presentasi dari awal sampai akhir itu namanya linear. Linear itu berarti ya hanya naik, kembali, naik, itu namanya linear. Terus kalau hierarki satu punya anak buah dua. Seperti ini tadi kan anak buah ini ya. Ini namanya hierarki. Nah, linear itu bisa saja dari presentasi ke presentasi berikutnya meloncat dan seterusnya. Atau yang komposit campuran. Kalau yang campuran itu sekehendak kita mau campuran dari linear, hierarki dan seterusnya. Otomatis berarti kita akan belajar yang tipe-tipe komposit, ya kan? Jadi bagaimanakah merancang itu sedemikian rupa sehingga presentasi kita atau perancangan alur kita itu bisa dipahami bersama dengan yang meminta dibikinkan multimedia interaktif. Oke, bagi kelompok seperti kelompok yang kemarin, ya, yang satu kelompok 4 orang. Oke, ini di copy ya, jangan dipasang di
Apa kamu langsung dibuka dari sini? Jangan, ini copy dulu. Oke, dipaste nih komputer kamu. Mintalah lembar LPD sudah ya, dapat ya? Oke, saat di kelas 10, 11 ada mata pelajaran desain grafik 2D berbasis TikTok atau bitmap. Untuk itu kita akan mendesain multimedia interaktifnya. Terus kelebihan, berarti kalau judul ya desain grafik 2D berbasis TikTok ada ataunya ya berbasis bitmap. Kelebihan desain grafik ada kelebihannya, ada manfaatnya. Setelah itu ada 5 pertanyaan tentang materi di atas. Jika hanya menjawab 2 maka akan kembali membaca materi. Jika di atas 3 meneruskan pertanyaan. Ini pertanyaannya nanti. Sementara ini yang Anda buat itu hanya ini dijawab dulu, pengetahuan langkah-langkah apa saja yang membuat multimedia interaktifmu. Ini dijawab di sini. Ketik ya. Oke. Ada berapa jenis? Ada berapa? Ada 1, 2, 3. Lah ini yang salah. Nah, yang salah, yang benar. Nah nanti dipikirkan ya. Nah. Itu yang ini sudah ini sudah dibagi benar. Itu nanti di pertemuan berikutnya mungkin yang beneran. Ya, ini kan benar-benar hati sampai dengan ini. Ini kan kita hanya sampai ini perancangan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan langkah apa saja yang diterapkan dalam membuat multimedia interaktif kami. Yaitu yang pertama adalah konsep, kemudian yang kedua perencanaan, ketiga adalah pengumpulan bahan, keempat adalah pembuatan atau assembly, kelima adalah uji coba atau testing, kemudian yang keenam adalah distribusi atau distribution. Dua, ada berapa jenis storyboard yang sudah ditentukan, jenis storyboard apa yang digunakan dan alasannya. Kami menggunakan storyboard model landscape. Alasannya adalah karena kelompok kami sudah terbiasa menggunakan storyboard jenis ini. Kita ada berapa jenis untuk navigasi, analisis dengan baik, menentukan jenis navigasi apa yang akan digunakan dan beri alasan. Untuk jenis navigasi yang akan kami gunakan adalah navigasi jenis oversight. Alasan untuk navigasi ini adalah suatu aplikasi yang menggunakan informasinya. Maksudnya distribusi itu apa? Distribusi sendiri adalah sebuah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar atau mempermudah penyampaian barang berjasa. Sedangkan dalam konsep multimedia interaktif itu sendiri, menurut saya semacam kita memberikan hasil kita sendiri ke hasil Oke, sudah terima kasih untuk kelompok 3 sampai sini, nanti kita kelompok berikutnya, kasih tepuk tangan dulu. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Oke, lanjut, terima kasih ya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yang pertama, langkah apa saja yang diterapkan dalam membuat multimedia interaktif. Untuk yang pertama, kami menentukan konsep atau ide, lalu membuat struktur navigasi menggunakan struktur hierarki. Jadi kami menggunakan struktur hierarki, navigasi hierarki. Dan yang ketiga, kami membuat storyboard
dan menggunakan jenis storyboard landscape. Untuk yang terakhir, kami mencari referensi website atau untuk materi desain grafik 2D berbasis .NET. Dan untuk yang terakhir, pembuatan. Ada berapa jenis-jenis storyboard dan tentukan jenis. Tidak ada. Ya silakan berdiri, silakan berdiri. Kenapa menggunakan alat storyboard jenis landscape? Kenapa nggak lain? Karena storyboard landscape ini mudah dipahami dan kita biasanya menggunakan storyboard landscape karena sudah terbiasa. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus, storyboard. Saya tidak bisa memaksamu untuk bikin milih salah satu. Tetapi kamu untuk multimedia interaktif paling cocok itu 5 landscape. Paling cocok. Ya. Terus untuk navigasi itu ada 4. Nah, supaya bisa kayak ini tadi, pertanyaannya adalah judul desain grafis, terus kelebihan sampai menu-menu. Berarti tidak bisa kalau hierarki. Ya, berarti tipe campuran. Oke, terus untuk apa namanya, butuh berapa storyboard? Ada berapa jenis storyboardnya? Satu judul, yang kedua, ini kita bagiin. Kita ya, ini sendiri, saya kok juga. Ini satu, ya kan? Ya kuning. Ini sendiri kan soal? Ya soal sendiri. Nah, terus Benar salah. benar salahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 storyboard. Kita berdoa dulu untuk menyelesaikan pertemuan ini. Ayo baca warna